Perkenalkan, nama saya Sri Wenda Meitaniawati, SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Taman Bahagia, Kabupaten Bekasi. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pakuan. Dengan nomor peserta 20.1503254878. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Karang Bahagia dengan materi teks diskusi. Berikut video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita baca doa dulu, baca doa, mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Ya, Bu. Awal, Hadir. Atika, Amel, Amila, Deni, Hadir. Nata, Hadir. Tifki, Hadir. Nurul, Latif, Hadir. Andika, Hadir. Fahri, Hadir. Ibrahim, Angelina, Cindy, Raza, Hadir. Salsabila. Ya. Alhamdulillah ya semuanya. Hadir. Tapi semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Ya. Ini sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini ya. Nah, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya sebagai rasa cinta terhadap tanah Air. Ya. Silakan
yang kemarin, ternyata masih pada ingat. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang teks diskusi. Nah, Ibu akan menyampaikan dulu KD dan indikatornya hari ini ya. Jadi di sini ada KD-nya, menganalisis informasi teks diskusi berupa pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Ya. Lalu di sini ada indikatornya. Jadi nanti kamu menganalisis informasi teks diskusi berupa pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Lalu yang kedua itu menganalisis isi gagasan, pendapat, ya, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Nah, ini yang pengetahuan. Lalu yang keterampilan ini nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Ya. 4.9 itu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan kontra. Nah, nanti di sini untuk yang minggu depan kalian bisa menyimpulkan isi gagasan ya. Sini juga indikatornya sama, menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra. Nah, lalu itu kan KD ya, dan indikator pencapaian. Lalu ada tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nih, ya, ada apa sebenarnya ya yang lima ini untuk pertemuan berikutnya ya, untuk keterampilan. Nah, yang pertama peserta didik mampu menganalisis informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan pro dari permasalahan aktual ya. Yang kedua, nah di sini menganalisis informasi berupa pendapat kontra. Lalu yang ketiga itu menganalisis isi gagasan pro ya. Lalu yang keempat menganalisis isi gagasan, pendapat, argumen yang kontra. Nah, jadi nanti kalian itu harus bisa menganalisis informasi yang berupa pro ya, menganalisis yang berupa kontra, lalu menganalisis gagasan yang berupa pro dan menganalisis gagasan yang berupa kontra. Itu ya. Ini ada contoh diskusi.
Iya, Bu. Video contoh sebuah diskusi. Nah, apa sih tadi? Tentang apa? Tentang peraturan bawa HP, Bu. Ya. Apa sih pro dan kontra membawa HP di sekolah. HP di sekolah. Ya, tadi di situ kan ada yang Setuju. pro, ya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ya. Jadi masalah pro dan kontra ya. Jadi di dalam kehidupan kalian pun ya pasti kalian apa ya merasakan ya menjumpai ya. Iya, Bu. Ya. Sama kayak halnya kamu contohnya apa Kak? Misalkan ya tadi ya membawa HP di sekolah. HP di sekolah. Ya. Diperbolehkan nggak kalau di sini? Tidak. Ya kan? Nah, kita juga punya alasan kenapa tidak diperbolehkan membawa HP ya. Jadi membawa handphone ke sekolah itu masih menjadi perdebatan sampai sekarang ya. Mungkin di sekolah lain juga ada yang diperbolehkan gitu, tapi dengan alasan ya argumennya karena kita masalah pelajaran diskusi. Nah, di sini diskusi apa sih diskusi itu tadi? Diskusi itu kayak debat. Oh iya, yang tadi diskusi itu ya kayak debat. Ya benar, ada pro sama kontra. Iya, tadi ada pro dan ya pro dan ya kontra. Jadi, nah ada individu-individu gitu ya, seorang-seorang gitu ya. Ya. Terus ada individu dengan kelompok dan ada antar Kelompok. Kalau yang tadi contoh video yang tadi apa? Antar kelompok. Kalau misalkan nih debatnya berdua ini berarti Individu. individu. Di sini ada kasih teks diskusi. Apa sih fungsi teks diskusi itu? Secara sosial, diskusi untuk melihat permasalahan dari berbagai perspektif, sudut Jadi di pandang. sini fungsi teks diskusi ya. Jadi sebelum ke teksnya kan kita kan diskusi dulu kan? Iya. Ya. Diskusi kan komunikasi yang terjadi antara dua pihak kan. Nah, jadi fungsinya di sini untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Nah, jadi kan ada permasalahan orang kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Teks diskusi. Nah, di sini cirinya itu ada struktur. Strukturnya itu dari terdiri atas isu, Argumen dan kesimpulan. dan kesimpulan. Lalu yang kedua itu memuat informasi yang bersifat informatif dan harusnya baca. Ada yang mau baca? Kelihatan nggak? Ayo. Gawai gadget adalah Nanti lu sebuah ganti-gantian ya. Jadi paragraf deh. Ayo akan minta. Gawai gadget adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan berkomunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, tetapi smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk anak kecil sekalipun. Pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian HP kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu, adanya HP atau smartphone membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Itu pihak yang kontra atau pihak yang menentang pemberian HP untuk anak-anak beralasan bahwa belum saatnya anak-anak diberi teknologi yang canggih ini. Hal ini karena tidak semua informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya atau tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, pemberian
Hal ini terjerat. Hal ini karena tidak semua informasi Twitter itu baik, banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, pemberian HP kepada anak-anak membuat mereka menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena lebih asik bermain game di HP-nya. Nah, ya ini yang kontra ya. Jadi yang kontra juga ada alasannya. Kenapa nih alasannya? Nah, pertama ini ada konten berbahaya ya yang tidak boleh diakses anak-anak. Lalu dia juga menyebutkan di sini mereka menjadi pribadi yang pasif dan susah main handphone aja gitu ya. Jadi nggak mau diskusinya. Nanti kalian baca dulu. Nih, sebentar ya. Ya, jadi di situ kan ada LKPD dan ada itu Pikiran teks diskusi. dan ada teks diskusinya ya. Ya. Jadi ikuti sesuai petunjuknya ya. Yang pertama ada cara teks diskusi dampak online bagi pelajar. Nah yang kedua kamu analisislah informasi teks diskusi yang berupa pro. Lalu yang ketiga analisislah informasi teks diskusi yang berupa kontra. Nah, yang keempat analisislah isi gagasan pendapat argumen yang pro. Ya. Yang kelima analisislah isi gagasan pendapat argumen yang kontra. Nah, jadi sebenarnya kalian itu mengerjakan informasi dan isi gagasan. Ya, yang informasi kalian tentukan yang pro, kamu tentukan juga yang kontra, gitu. Terus yang gagasan juga kamu tentukan yang pro dan kontra. Gitu ya. Yuk, silakan dikerjakan. Ya. Nanti kalau ada yang kesulitan, silakan bertanya. Ya, nih ini kelompok 1, ya, kelompok 2, 3, 4. Tulis ya di LKPD-nya ya. Kan di situ kan ada nama 1, 2, 3, 4. Nah, di atas nama itu tulis 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya di situ. Kamu 4 ya? Udah. Yang lain? Ya, dulu ya. Lihat semuanya? Lihat? Kita presentasikan di masing-masing kelompok perwakilan ya. 1 orang. Kelompoknya sampai berapa? Kelompok 4. Maju. Ya, ini benar 3 ya. Nah, ini
Ini ya yang lainnya sambil dilihat teksnya benar atau tidak. Nanti kalian juga ikut menilai ya. Ya, untuk kelompok satu silakan. Analisasilah informasi teks diskusi yang berupa pro. Kedua, bermain game online dapat meningkatkan kreativitas anak. Mereka akan berimajinasi tentang hal-hal baru yang mereka temui ketika bermain game. Anak bisa mendapatkan ide menarik dari game untuk menyelesaikan tugas dari gurunya di sekolah, sehingga mereka bisa meletakkan sesuatu yang menakjubkan dari ide kreativitasnya setelah berjalan. Analisislah isi gagasan pendapat argumen pro. Analisa informasi teks diskusi yang berupa kontra. Ketiga, anak-anak yang sudah terlanjur kecanduan bermain game online akan berusaha melakukan apapun agar bisa bermain game. Bahkan yang lebih parah lagi, terkadang mereka merelakan waktu sekolah hanya untuk berwarnet demi bermain game online, alias lulus sekolah tanpa pengetahuan orang tuanya. Isi gagasan pendapat argumen yang kontra. Anak jadi sering berbohong kepada orang tua. Jadi semuanya nih kelompok 1, 2, dan 3, 4 benar semua ya? Jadi berikan tepuk tangan untuk ke kelompoknya masing-masing. Pembelajaran sudah selesai hari ini. Ya, itu tadi tentang teks diskusi ya. Kalian menggali informasi yang pro dan kontra pada teks diskusi apa? Dampak Game online bagi game online bagi pelajar. Ya. Terus kalian juga sudah bisa apa? Mana? Apa tadi? Gagasan. Nah, sekarang ada kuis ya. Silakan dikeluarkan handphonenya. Ada kota? Ada Bu. Ada? Ada. Kosong? Ada nggak? Udah? Mana? Ya. Udah masuk. Udah masuk. Dan 29, 29. Nah, yang belum siapa? Sama-sama. Oke, siapa nih? Tahu. Sama Safia tuh. Tidak. Ini dia nih. Nih. Tapi aku. Oke, ada apa ya? Nih. Cepet-cepet ya.
diberesin